Hai calon sultan, video ini terinspirasi dari komen ini. Makasih ya buat kamu yang udah ngasih ide ini untuk dijadiin cerita. Buat kalian yang mau ide yang dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys. Wah, ya ampun, seru banget sih pesta kemarin. Sampai capek banget loh badanku sekarang. Tapi hari ini harus sekolah. Ya udah deh, aku harus siap-siap dulu sekarang. Mbak, Mbak. Iya non Putri, ada yang bisa Mbak bantu? Tolong siapin air hangat di kamar mandinya Putri ya Mbak. Sama minta tolong siapin baju sekolahnya Putri juga ya Mbak. Loh, non Putri mau kemana non? Mau sekolah lah Mbak, kan hari ini Putri sekolah. Non Putri belum dengar dari Nyonya. Kenapa Mbak? Non Putri harus ke rumah sakit sekarang Non. Rumah sakit? Ngapain Mbak? Putri lo gak sakit Mbak? Saya juga kurang tahu Non. Non Putri coba tanya langsung ya sama Nyonya. Ya ampun, Mama mau ngapain sih? Kemarin tiba-tiba buat acara pesta di sekolah. Sekarang tiba-tiba mau ngajak aku ke rumah sakit. Ini ada apa sih sama Mama? Yaudah Mbak, saya mau cari Mama dulu deh. Sekarang Mama ada di mana ya Mbak? Iya Non, Nyonya sekarang lagi ada di ruang tamu bersama dengan Tuan. Non Putri bisa nyari mereka di sana. Makasih ya Mbak. Mama ada-ada aja deh. Bodyguard, tolong kamu cari tahu dengan detail. Kenapa Putri bisa sampai dilabrak sama kakak kelasnya? Pokoknya kamu harus cari tahu Bodyguard. Siapa penyebab Putri sampai bisa dilabrak sama kakak kelasnya? Siap Tuan, akan saya cari tahu detailnya sekarang juga. Ya ampun, kasihan sekali ya Putri Pak. Pasti mentalnya terguncang sekali sekarang. Kira-kira dengan kita ngebuat pesta kemarin bisa mengembalikan nama baiknya Putri nggak ya Pak? Kayaknya enggak mah. Pasti ada aja orang yang iri dan jahat sama anak kita Putri. Bisa-bisanya anakku sampai digituin sama kakak kelasnya. Ini nggak bisa dibiarin mah. Kita harus ngasih mereka pelajaran. Anak kita udah dipandang sebelah mata sama mereka. Ini semua gara-gara Mama, Pak. Ini semua gara-gara Mama kurang menjaga Putri dengan baik. Ya ampun, maafin Mama ya nak. Udah mah, ini bukan kesalahan siapa-siapa kok. Memang banyak aja orang jahat di luar sana. Yang penting sekarang anak kita nggak apa-apa ya Mah. Iya Pak. Papa, Mama kok nangis? Nak, enggak kok, Mama enggak apa-apa, Nak. Putri, kamu enggak apa-apa kan, Nak? Enggak apa-apa kok, Pak. Cuman agak capek aja sih, gara-gara kemarin pestanya sampai malam. Kok kamu udah bangun sih jam segini, Nak? Kamu lanjut lagi ya tidurnya, kan kamu libur hari ini. Nah, itu yang Putri mau tanyain, Ma. Kok Putri diliburin sih hari ini? Putri kan harus sekolah, Ma. Loh, Mama belum cerita sama Putri. Belum kayaknya, Pak. Kan kemarin Putri pulangnya malam, jadi Mama belum sempet cerita sama Putri. Ini Papa sama Mama mau ngapain lagi sih? Putri nggak mau diliburin hari ini, Pak, Ma. Putri harus masuk sekolah hari ini. Nah, rencananya Papa sama Mama hari ini bakal ngajak kamu ke rumah sakit yang ada di Dubai. Rumah sakit Dubai? Iya, Nak. Rencananya kamu bakal di ronsen seluruh badan kamu. Papa sama Mama itu takut ada cedera di badan kamu setelah kamu dilabrak sama kakak kelasmu itu. Ya ampun, gak perlu sampai segitunya, Pak. Harus, Nak. Mama sama Papa ini gak mau kamu kenapa-napa. Apalagi kamu sempat dilempar kertas kan kemarin. Pasti sakit banget kan, Nak. Bisa aja nanti tulangmu bergeser gara-gara kamu dilempar kertas. Makanya Mama sama Papa mau ngajak kamu ke rumah sakit di Dubai. Astaga, Ma, kertasnya lu ringan banget, Ma. Nggak sampai bikin tulang geser, Ma. Kalau kertasnya itu dipakai buat bungkus batu, terus dilemparin ke Putri, baru deh ada kemungkinan tulangnya Putri geser, Ma. Tetep aja, Nak. Mama sama Papa ini nggak mau kamu kenapa-napa. Ini masalah yang serius sekali loh, Nak.
Gak usah, Pak. Ma, Putri nggak apa-apa kok. Nanti Putri malah kepikiran lagi kalau nggak ikut pelajaran hari ini. Tolong kasih Putri masuk ya hari ini. Jangan liburin Putri ya, Pak. Ma. Gimana ini, Pak? Kita kasih aja atau enggak dia sekolah hari ini? Ya udah kalau kayak gitu mah, kita nggak bisa juga maksain kehendaknya Putri. Yes, bisa masuk sekolah hari ini. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus berangkat sekolah dengan helikopter. Dan bekal kamu bakal ditambah jadi 500 juta dalam sehari. Bener, nak. Ini demi kebaikan kamu juga. Supaya kamu gak diremehkan lagi di sekolah. Tapi mah, Pak. Gak ada tapi-tapian. Sama satu lagi, Putri. Kamu bakal dikawal 1000 bodyguard. Janganlah, Pak. Berlebihan banget sih itu. Mama juga dulu pernah SMA, jadi pasti malu banget rasanya kalau sampai harus dikawal 1000 bodyguard, Pak. Iya, Pak, benar. Kalau dikasih helikopter sama bekal tambahan sih Putri mesti terima ya, Pak. Tapi kalau sampai dikawal sama banyak bodyguard, Putri bakal malu banget, Pak. Ya udah, nggak jadi yang bodyguardnya. Jadinya yang helikopter dan bekalnya aja ya, nak. Iya, Pak. Ya udah, kalau kayak gitu Putri berangkat sekolah dulu ya. Udah mau telat soalnya. Iya, nak, hati-hati ya sekolahnya. Kalau ada apa-apa lagi langsung telepon bodyguard ya, nak. Ngerti kan, nak? Iya, Putri ngerti kok, Mah. Ya udah, Putri balik ke kamar dulu ya. Dah, Mah. Dah, Pak. Nah, kita nggak bakal kenapa-napa lagi kan, Pak? Harusnya sih enggak ya, Mah. Semoga Putri nggak kenapa-napa lagi setelah ini. Dan sekarang kita tinggal nunggu informasi dari bodyguard, Mah. Kenapa Putri bisa dilabrak sama kakak kelasnya? Pokoknya Mama gak pernah maafin orang yang ngebuat Putri sampai dilabrak. Mama bakal buat dia menyesal karena ngebuat Putri dipandang sebelah mata. Iya, Mah. Bila perlu kita cari juga orang tuanya. Kita kasih tahu orang tuanya. Non Putri siap-siap ya, Non. Sebentar lagi kita akan mendarat di lapangan sekolah Non Putri. Aduh, kenapa harus naik helikopter lagi sih sekarang? Malu banget loh diliatin sama orang-orang. Tuh kan, banyak banget ada orang-orang di bawah. Ah, malu. Jess, itu kayak pestanya datang. Mana, Sar? Oh ya, itu helikopternya. Ya ampun, itu helikopternya siapa yang mendarat di lapangan sekolah kita? Kayaknya bakal ada artis deh yang datang. Atau mungkin pejabat kali ya? Atau mungkin pengusaha gitu? Yang pasti dia sultan banget sih, soalnya bisa naik helikopter. Iya, bener. Ya ampun, penasaran banget deh. Yes. Padahal aku juga naik helikopter ke sekolah. Tapi kenapa nggak ada yang heboh kayak gini? Ya kamu kan pakai helikopter kecil, Vel. Mana parkirnya jauh dari sini lagi? Mana ada yang ngeliat, Vel? Makanya kamu beli tanah dong di dekat sekolah ini. Biar semua orang tuh tahu kalau kamu naik helikopter, Vel. Ya walaupun kecil, setidaknya lebih mahal daripada mobil-mobil orang di sini. Aku jauh lebih sultan daripada mereka. Terserah kamu deh, Vel. Udah keluar tuh orang yang naik helikopternya. Dari awal aja ya Sultan Putri itu nunjukin kesultanannya. Iya loh, kan dari awal harusnya kita bisa mengagumi kesultanannya Sultan Putri. Wah, Sultan Putri. Halo kak. Ya ampun, malu banget. Hai kita ke kelas yuk sekarang. Kelihatan banget kamu malu dilihatin sama orang-orang, Put. Yuk kita kelas aja yuk, Put. Ayo teman-teman. Aku pergi dulu ya kak. Sultan Putri! Ikutin Sultan Putri yuk! Yuk! Sultan Putri! Wah, Sultan Putri! Yes! Kenapa sih banyak banget yang ngikutin Putri Sultan abal-abal itu? Padahal
Padahal aku sultan paling kaya di SMA negeri swasta ini. Harusnya mereka itu neriakin nama aku, bukan putri sultan abal-abal itu. Makanya tunjukin kesultananmu tuh lebih daripada ini, Vel. Jangan sampai kamu dikalahin sama putri sultan abal-abal itu. Yes, ya aku juga udah berusaha. Aku bakal minta bekal yang banyak sama papa supaya aku bisa pamerin besok di sekolah ini. Oh iya, bagianku untuk hari ini mana, Vel? Yes, masalah duit aja kamu selalu cepet ya. Nih, bagianmu hari ini. Makasih ya, Vel. Yes, yaudah. Ayo kita ke kelas sekarang. Pokoknya kamu harus pikirin ya, gimana caranya supaya aku bisa jadi pusat perhatian di sekolah ini. Gampang, nanti aku bakal pikirin kok. Oh ya, kamu duluan aja ke kelas ya, Vel. Emangnya kamu mau kemana, Tuti? Ada yang harus aku urus. Udah, kamu duluan aja ke kelas, Vel. Yes, so sibuk banget sih. Oke, aku tunggu kamu di kelas. Ya ampun, sekarang harus beli vitamin dulu di Cina untuk Putri. Terus beli alat keamanan di Rusia untuk Putri. Terus apa lagi ya biar Putri tetap aman. Ya ampun, kira-kira itu aja udah cukup sih. Kira-kira kita perlu juga nggak ya sewa dokter pribadi untuk ngecek kesehatannya Putri di rumah? Boleh juga tuh, Mah. Siapa tahu Putri tiba-tiba sakit setelah dilabrak. Jadi langsung ada dokter yang bisa meriksain Putri di rumah. Oke, Pak. Berarti kita ke Dubai juga ya untuk sewa dokter pribadi di sana. Ini ada telepon dari bodyguard, Mah. Halo bodyguard. Halo Tuan. Saya sudah mendapatkan informasi tentang siapa yang menyebarkan fitnah pertama kali tentang Non Putri. Siapa? Siapa yang menyebarkan fitnah pertama kali tentang anak saya? Dia adalah Tuti, Tuan. Tuti? Iya, Tuan. Tuti yang pertama kali menyebarkan fitnah tentang Non Putri. Saya baru saja melihatnya di CCTV, Tuan. Siapa itu Tuti, bodyguard? Kenapa saya baru pertama kali mendengar nama itu? Jadi Tuti ini sekarang adalah temannya Feli, Tuan. Tapi dulu waktu SD, dia adalah orang yang sering mengganggu Non Putri. Waktu SD? Maksudnya? Iya, Tuan. Dulu dia waktu SD sering banget mengganggu Non Putri. Tapi karena kejahatan yang dia perbuat, akhirnya dia dipenjara, Tuan. Dari SD udah di penjara? Iya, Tuan. Harusnya sih sekarang dia masih di penjara, Tuan. Tapi entah kenapa tiba-tiba dia bisa masuk SMA negeri swasta, Tuan. Sepertinya Tuti ini kabur dari penjara, Tuan. Apa? Kenapa anak saya dikelilingin sama orang-orang seperti ini sih? Saya takut anak saya kenapa-napa. Apa yang bisa saya lakukan untuk Non Putri sekarang, Tuan? Saya harus bagaimana, Tuan? Sepertinya kamu harus ke kantor polisi sekarang, bodyguard. Kamu harus laporkan lagi si Tuti itu supaya dia bisa balik ke penjara dan nggak mengganggu anak saya lagi. Siap, Tuan. Segera akan saya lakukan itu sekarang. Saya permisi ya, Tuan. Gimana anak kita, Pak? Putri nggak bakal kenapa-napa, kan? Iya, Mah. Papa udah berusaha yang terbaik buat Putri. Semoga nggak ada kejadian buruk lagi setelah ini. Ya ampun, Putri. Mana nih anak itu? Harusnya hari ini aku dapat setoran dari dia. Tapi nggak datang-datang sih dia. Permisi. Iya, Pak. Ada apa ya, Pak? Saya ingin melaporkan tahanan yang kabur. Di mana saya bisa melaporkan itu ya, Pak? Di sini bisa kok, Pak. Kebetulan saya bagian yang mengurus tahanan-tahanan yang kabur. Bapak ada melihat tahanan yang kabur? Iya benar. Saya melihat ada tahanan yang kabur. Bapak bisa urus itu kan? Oh, gampang itu, Pak. Nanti Bapak tinggal sebutkan saja ya namanya. Saya bakal urus secepatnya. Baik, Pak. Jadi namanya dia adalah Tuti, Pak. Dia adalah anak SD yang pernah dipenjara di sini. Oh, Tuti. Yang rambut merah itu ya, Pak? Iya, Pak. Ini fotonya Tuti yang terbaru. Saya tahu nih orang ini. 3 tahun yang lalu dia kabur nih dari sini. Orang ini sekarang bersekolah di SMA negeri swasta. Bapak bisa tolong urus dia kan? Tolong tangkap dia secepatnya. Gampang, Pak. Nanti saya bakal tangkap dia kok. Bapak percaya aja ya sama saya. Benar kan, Pak? Bapak bisa tangkap dia secepatnya kan, Pak? Gak cepet-cepet banget sih, Pak. Ada beberapa administrasi yang harus saya urus. Jadi Bapak sabar aja ya.
Baik Pak, kalau begitu saya tunggu informasinya. Karena Tuti ini sudah sangat mengganggu sekali di SMA negeri swasta. Jadi saya harap Bapak bisa menangkap orang ini secepatnya. Iya Pak, gampang itu. Bapak serahkan aja semuanya sama saya ya. Baik Pak, kalau begitu saya permisi ya Pak. Iya Pak, hati-hati ya Pak. Akhirnya kamu datang juga ya, Dek. Nih, setoran hari ini. Bagus. Bulan depan kirim lagi ya. Gampang. Asalkan Bapak terus bantu saya ya. Jangan sampai saya kenapa-napa. Tenang aja, Dek. Selagi ada saya, semuanya aman. Adik nggak bakal kenapa-napa. Bagus deh, Pak. Pokoknya saya nggak mau lagi ya masuk ke penjara ini, Pak. Saya udah muak di sini. Saya pengen hidup bebas mulai dari sekarang. Iya, asal ada setoran, Ade nggak bakal balik lagi ke penjara ini. Oh iya, tadi ada yang laporin kamu tuh. Siapa? Bapak saya? Atau ibu saya? Bukan. Kedua orang tua kamu kayak belum tahu deh kamu kabur dari penjara. Terus siapa, Pak? Nggak tahu. Sepertinya bodyguard gitu sih. Dan dia tahu percis kalau kamu sekolah di SMA negeri swasta. Tapi tenang aja, kamu nggak bakal saya tangkap kok. Kan kamu udah ngasih setoran ke saya. Oke. Pokoknya jangan sampai saya ketangkap ya, Pak. Saya nggak mau balik lagi ke sel penjara itu. Ya gampang. Pokoknya bulan depan kirim duit lagi ya. Oke. Kalau gitu saya balik ya, Pak. Iya. Hati-hati ya. Kira-kira siapa ya yang laporin aku? Bikin kepikiran aja deh. Apa jangan-jangan orang yang pernah aku jahatin dulu ya? Siapa sih? Apa jangan-jangan Putri? Orang itu seneng banget sih buat masalah. Aku nggak boleh diem aja. Aku harus kasih tahu si Putri sialan itu. Is, mana sih Tuti itu? Kenapa dia lama banget nyampe ke kelas? Aku jadi nggak ada temen kan sekarang. Hai Vel. Heh, dari mana kamu? Hah? Ada yang kurus? Kenapa sih? Is, lama banget sih urusanmu itu. Emang apa sih urusannya, ha? Bukan urusanmu. Is, terus gimana nih? Kamu udah punya ide nggak untuk ngehancurin Putri Sultan Abal-Abal itu? Belum. Is, kok belum sih? Pikirin dong Tuti. Aku kan udah ngasih duit ke kamu. Bisa diem nggak? Aku itu lagi kesel banget ya, Vel. Jangan buat aku tambah marah. Is, udah berani ya kamu Tuti? Mau? Aku nggak kasih duit lagi? Hah? Silakan. Aku bakal buat kamu hancur, Vel. Aku tahu setiap kelemahanmu. Dan aku juga tahu kelemahan keluargamu. Is, berani banget ya kamu Tuti. Pokoknya jangan ganggu aku, Vel. Aku lagi males banget sekarang ini. Yes. Apa-apaan sih Tuti ini? Kenapa dia tiba-tiba nyebelin kayak gini? Yes. Tapi ngomong-ngomong, kenapa ya? Aku nggak tahu detail tentang dia sama sekali. Tentang di mana dia tinggal dan gimana caranya dia biar nggak ditangkap sama polisi. Dan gimana dia hidup selama ini. Misterius banget sih Tuti ini. Lama-lama menyeramkan juga ya dia. Akhirnya istirahat juga. Makan apa ya hari ini? Makan bakso kali ya? Atau seblak mungkin? Sudah enak sih. Teman-teman, aku sebenarnya udah mau ngomong sesuatu sama kalian. Kenapa, Put? Kayaknya mulai dari hari ini kita nggak bisa makan di kantin lagi deh. Kenapa, Put? Soalnya harga makanannya terlalu murah.
Emangnya kenapa kalau murah, Put? Jangan bilang kamu dikasih bekal yang banyak ya mulai dari hari ini, Put. Astaga, emangnya kamu dikasih berapa hari ini, Put? 500 juta bekalku hari ini, guys. Ya ampun, banyak banget, Put. Kok bisa tiba-tiba jadi banyak sih, Put? Gara-gara aku dilabrak kemarin. Mama papa aku katanya nggak mau aku dipandang sebelah mata. Makanya tiba-tiba bekalku dinaikin deh dalam sehari. Makanya juga aku tadi naik helikopter. Biasanya kan aku naik mobil ke sekolah. Ampun, ini gara-gara Feli sama Tuti sih. Kamu jadi kena getahnya kan sekarang. Ngeselin banget deh mereka itu. Ya udah, kita harus ngapain nih sekarang, Put? Bantuin aku ngabisin 500 jutanya. Kalian bisa kan? Ya udah deh, aku bantuin, Put. Tapi hari ini aja ya, Put. Besok-besok kamu harus ngabisin sendiri ya, Put. Yes! Ya udah, kalau kayak gitu kita berangkat sekarang ya. Kita cari mall terdekat. Boleh? Yuk. Tapi aku toilet bentar ya, kebelet banget nih. Oke, Put. Hati-hati ya, Put. Aduh. Heh, Putri. Tuti? Kamu ngelaporin aku ke polisi ya, Put? Nggak ada kok, Tuti. Nggak usah bohong ya kamu, Put. Cuman kamu aja yang nggak suka sama aku. Iya kan? Maksudnya, awas aja kalau kamu berani buat ngelaporin aku ya, Put. Aku nggak bakal diem aja. Kamu bakal menyesal nanti. Apaan sih Tuti itu? Tiba-tiba datang, tiba-tiba marah-marah. Gak jelas banget deh dia. Awas aja ya kamu, Put. Kalau kamu emang beneran ngelaporin aku gak bakal diem aja, Put. Akan aku buat kamu menderita. Juta, 200 juta. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini, guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!